warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah dari jurusan Pendidikan Islam Anifisya Dini semester 6. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah dan identifikasi masalah. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti atau dibahas. Masalah terjadi saat harapan idealah akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Latar belakang masalah berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian. Tetapi dalam peristiwa itu nampak adanya penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Menurut Andrik Purwasito 2004, latar belakang masalah setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian Anda untuk dijadikan suatu latar belakang masalah. Itulah yang disebut dengan latar belakang faktual. Yang kedua, informasi kasus baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi dan hasil-hasil penelitian lain yang sejenisnya. Ini disebut latar belakang teoritis. Yang ketiga, tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Adapun menurut Joko Subagio, dalam menentukan rumusan masalah sebaiknya kita memperhatikan ketentuan-ketentuan di bawah ini. Yang pertama, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. 2. Dirumuskan dalam kalimat yang sederhana. 3. Rumusan masalah harus singkat, padat, dan tidak menimbulkan kerancuan dalam pengertian. 4. Mencerminkan keinginan penulis dalam melakukan penelitian. 5. Tidak mempersulit dalam pencarian data lapangan. 6. Rumusan masalah dapat dipakai sebagai rumusan hipotesa. Dan yang ketujuh, rumusan masalah dapat direfleksikan ke dalam judul. Cara membuat latar belakang masalah ada beberapa tahapan. Yang pertama, keadaan ideal, keadaan aktual, jalan keluar, dan terangkan masalahnya yang sejelas-jelasnya dan padat. Yang B, identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventaris masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Masalah penelitian akan menentukan kualitas suatu penelitian. Bahkan itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidaknya. Masalah penelitian secara umum bisa ditemukan melalui studi literatur atau lewat pengamatan lapangan, observasi, survei, dan sebagainya. Identifikasi masalah adalah suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian. Selain dari latar belakang dan juga perumusan masalah yang ada, rumusan masalah ini merupakan batasan atau poin apa saja yang menjadi landasan untuk diuraikan atau untuk dipecahkan. Fungsi identifikasi masalah yaitu ada 4. Yang pertama, sebagai bentuk dorongan dari suatu kegiatan dari penelitian untuk menjadikan penyebab suatu kegiatan penelitian terjadi untuk dilakukan. 2. Perumusan dapat dilakukan dengan pengembangan sehingga mendapatkan wawasan-wawasan baru. 3. Tahu apa saja yang harus dibahas, apa saja yang harus diselesaikan sehingga menjadi suatu karya hasil ataupun wawasan yang baru. 4. Mempermudah untuk menentukan mana saja yang harus diprioritaskan dan mana saja hanya menjadi sebuah pelengkap atau tambahan-tambahan dalam identifikasi masalah. Jenis-jenis identifikasi masalah yaitu ada rumusan masalah asosiatif, rumusan masalah komparatif, rumusan masalah deskriptif. Dan kesimpulannya, bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung harus dicantumkan, sesuatu yang relevan dan bisa diteliti dan menghasilkan hasil yang bisa diselesaikan dan berguna untuk di sekitarnya, bahkan bisa mengangkat permasalahan-permasalahan yang terjadi. Begitupun dengan identifikasi masalah, dapat mengidentifikasi
mendeteksi masalah dapat dilakukan melalui sumber-sumber bacaan yang memungkinkan lahir masalah-masalah penelitian seperti di atas. Sumber-sumber keilmuan yang membawa masalah-masalah tersebut dapat saling berinteraksi dalam menentukan masalah penelitian, dapat juga melalui salah satu sumber-sumbernya saja. Mungkin itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.